Saudara, skuad tim nasional Tiongkok tiba di Jakarta Senin malam jelang laga melawan timnas Indonesia di GBK Kamis mendatang. Pelatih timnas Tiongkok optimistis pada laga di Stadion Gelora Bung Karno, meski diakuinya komposisi pemain skuad timnas Indonesia sangat bagus. Pada pertemuan sebelumnya, saudara, timnas Indonesia kalah 1-2 dari Tiongkok. Laga Kamis nanti akan menjaga asa kedua tim, baik Tiongkok dan Indonesia, untuk masuk ke Piala Dunia tahun depan. The people, the fans will come and enjoy in the game. How optimistic you are that you will I'm always, because if I'm not optimistic, I cannot work as a coach. I'm always optimist. Usai Bali, lanjut Jakarta. Rasanya baru kali ini timnas Indonesia punya waktu lebih banyak berlatih dan berkumpul. 29 pemain timnas jalani sesi latihan perdana di Jakarta jelang lawan Tiongkok di lapangan Madia Jakarta Senin sore. Timnas sudah sejak 26 Mei lalu menjalani pemusatan latihan. Di sektor penjaga gawang, Emil Audero kemungkinan besar mengisi tempat Martin Paes saat lawan Tiongkok yang harus absen karena akumulasi kartu kuning. Emil bilang dia akan menikmati pertandingan di GBK nanti. I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training and all my teammates we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. So I think I'm not saying nothing, but I'm positive. Sementara itu, kebersamaan dan keakraban para pemain timnas saat latihan di Stadion Madia dipuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick bilang, pemusatan latihan selama 6 hari di Bali menjadi salah satu alasan terciptanya kebersamaan antar pemain. Karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya, pemain timnas hanya berkumpul 1-2 hari sebelum pertandingan. Kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan, mayoritas dari mereka. Jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun, ya nanti kita lihat hasilnya. Bisa lihat juga auranya, ya saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka kumpul sehari, 2 hari main dan banyak juga para pemain-pemain yang baru datang juga, ya perlu waktu lah memang. Di sisi lain, analis sepak bola Haris Pardede bilang Joey Pelupesi dan Ole Romeni bisa jadi kartu truf timnas Indonesia jika ingin mengambil inisiatif menyerang sejak awal. Kata analis yang akrab dipanggil Bung Harpa ini, Joey sebagai gelandang bertahan akan jadi penahan serangan di tengah, sementara striker Ole Romeni akan menjadi finisher yang efektif. Ini yang akan menjadi pembeda dengan partai lawan Tiongkok sebelumnya, di mana gol Tiongkok tercipta lewat skema serangan balik yang cepat. Paling tidak, sekarang dengan adanya Joey Pelupesi, kita kalau kena counter agak lebih aman. Nah, cuman sekali lagi ada bedanya lagi nih. Selain ada Joey Pelupesi, kita juga punya Ole Romeni. Saat kita di China, kita nggak punya Ole Romeni. Ya, dengan segala hormat dengan pemain lainnya, sehingga diharapkan dengan penguasaan bola yang lebih tinggi, dengan lawan yang tentunya beda dengan Australia. Karena di Australia kita juga menang ball position, tapi lawannya Australia kan. Nah, kita harapkan kita bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang dan juga gol. Partai versus Tiongkok di GBK sangat menentukan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Jika mampu mengatasi Tiongkok, peluang masuk Piala Dunia tahun depan semakin besar. Tim Liputan, Kompas TV. Timnas Indonesia mulai menggelar latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno semalam. Kali ini Kevin Dix sudah ikut serta setelah absen di training camp Bali, usai mengantar klubnya menjadi juara Liga Denmark. Latihan sebelum menghadapi Tiongkok di Jakarta mulai digelar semalam, saudara. Hari ini timnas dijadwalkan menggelar latihan mulai sore nanti di Stadion Madia GBK. Kiper Martin Paes sudah bergabung dengan timnas hingga membuat skuad Garuda kini telah lengkap. Namun, kiper FC Dallas akan absen karena akumulasi kartu di pertandingan versus Tiongkok. Untuk mengetahui informasi persiapan timnas Indonesia jelang lawan Tiongkok 5 Juni nanti, kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan dan juru kamera Adini Anissa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang Asri, untuk jadwal hari ini, jam berapa timnas Indonesia akan kembali berlatih dan apa fokus latihan timnas setelah berada di Jakarta?
Iya Bella, berdasarkan jadwal yang kami dapatkan, Timnas Indonesia akan berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bahwa latihan hari ini berfokus pada fisik dan juga strategi. Kita ketahui sebelumnya Timnas Indonesia juga telah menjalani latihan atau pemusatan latihan di Bali sejak tanggal 26 Mei 2025 yang mana di awal pemusatan latihan atau di hari-hari pertama ini ada penyesuaian kondisi tubuh dari para pemain dengan cuaca di Indonesia. Kemudian juga ada latihan fisik yang dilakukan dan di hari ini memang berfokus pada taktis dan juga strategi karena kalau kita lihat sudah semakin dekat H-2 atau 2 hari menjelang laga melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian kalau kita lihat juga Bella dan saudara, kalau kemarin ada 28 pemain yang sudah melakukan latihan begitu, di hari ini Kevin Dix sudah bergabung, artinya nanti sore pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akan ada 29 pemain yang berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Memang pelatih Patrick Kluivert juga sudah menargetkan poin bagi Timnas Indonesia karena laga melawan Tiongkok ini akan menjadi tiket begitu untuk Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Dan kalau nanti dalam pertandingan di 5 Juni mendatang Timnas kita bisa menang, tentu saja nanti akan mendapatkan 12 poin begitu dan ini tentu saja memperbesar peluang Timnas untuk finish di posisi kedua klasemen grup C begitu. Nah, namun kalau memang ingin langsung lolos ke Piala Dunia begitu harus mengalahkan Jepang pada laga terakhir dan juga berharap Australia serta Arab Saudi kehilangan poin di sisa pertandingan mereka. Kalau terpenuhi, Indonesia akan mengumpulkan total 15 poin. Jumlahnya ini cukup tinggi dan di posisi akhir juga tapi harus bergantung atau melihat bagaimana hasil pertandingan tim lain di grup. Tentu saja pemusatan latihan di Bali ini menjadi kemewahan tersendiri di laga kali ini karena ada waktu yang cukup lama begitu untuk para pemain Timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri melawan Tiongkok dan juga taktis ataupun juga strategi yang dipersiapkan oleh pelatih Timnas Patrick Kluivert juga disiapkan dengan matang dan tentunya ini untuk menjaga asa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Latihan sore nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Rencananya kalau dari informasi yang kami dapatkan biasanya di H-2 atau 2 hari jelang laga ini latihannya sudah digelar secara tertutup. Di sisi lain, selain Timnas Indonesia yang akan berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, juga tim dari Cina atau The Dragons ini akan melakukan latihan juga di tempat yang berbeda tapi masih di GBK dan ini akan digelar tertutup pula yang bisa meliput hanya dari media dari Cina begitu. Tentu saja dengan persiapan yang maksimal kemudian juga strategi yang tepat ini bisa memperbesar dan memperluas peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Kita berikan semangat dan juga dukungan bersama untuk Timnas Indonesia nanti melawan Tiongkok pada 5 Juni 2026 mendatang. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Asri Gunawan dan juga Adini Anissa langsung dari GBK. Selamat meliput dan selamat bertugas kembali.